sekalian, kegiatan Qobul akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, yuk kita jargonkan yel-yel semangat SD Wonosari 1. SD Negeri Wonosari 1 berkualitas, Sediansa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Yang terhormat Ibu Eni Indarwati, Kepala SD Negeri Wonosari 1. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, anggota komunitas belajar SD Negeri Wonosari 1, komunitas belajar luring. Semoga ke depan kita sukseskan untuk go daring. Nah, sekarang Bapak Ibu, hari ini hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 bersama kita akan mengikuti kegiatan diseminasi dari teman kita yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 10 angkatan 9 program guru penggerak angkatan 9 Ibu Ani Rohmayanti dengan materi disiplin positif. Nah, sebelum kegiatan ini kita mulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Semoga Tuhan Allah yang Maha Esa memberikan kelancaran, keberhasilan dalam kegiatan pada siang hari ini. Mari kita awali dengan mengucap lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya Ibu Eni atau nanti sambil berproses gini. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut langsung kepada sesi diseminasi dari Ibu Ani Rohmayanti yang sudah mempraktikkan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Apa itu posisi kontrol? Posisi kontrol guru nih ya. Nanti kita akan bersama-sama mendapatkan informasinya. Iya. Semoga tetap bahagia seperti Bu Ismi yang tersenyum-senyum, bahagia selalu. Terima kasih kepada Bu Ake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Di sini saya sebagai calon guru CGP angkatan 9 mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam untuk memenuhi salah satu tugas aksi nyata saya di modul 1 tentang diseminasi disiplin positif dan diseminasi apa yang telah saya lakukan di kelas. Sebelumnya mungkin ini akan nanti melebihi jam 3 karena dalam petunjuk itu apa yang kita lakukan ini minimal 60 menit, jadi nanti ngapunten akan melebihi jam 3. Kita akan sedikit belajar tentang disiplin positif, yaitu posisi kontrol guru. Kemarin kita sudah banyak belajar dari Bu Trini dan juga dari Bu Agi tentang disiplin positif. Nah, ini mungkin semoga sedikit berbeda. Nah, Bapak Ibu, saya minta izin untuk berdiri nih. Disiplin. Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu ketika ada kata disiplin? Tertib, teratur, apa lagi? Aturan, oke? Monggo. Disiplin. Waktu, kaku, tegas, bisa. Dampak baik. Oke. Nah, tadi sudah diungkapkan ya, disiplin itu ada banyak sekali yang Bapak Ibu ungkapkan, ada yang kaku, tegas, dan sebagainya. Nah, kalau kemarin sebelum ada disiplin positif ini ada. Nah, kalau ini disiplin positif, Bapak Ibu, tadi disiplin itu adalah kaku, aturan, tegas, dan sebagainya. Kalau disiplin positif, apakah ada perbedaan dengan disiplin tadi? Ada positif, ada positifnya. Iya. Membahagiakan. Oke, ada positifnya, membahagiakan. Yang lain?
Kalau dari sisi tulisan ada bedanya, satu ada positifnya, satu tidak. Menuju ke arah kebaikan. Baik. Ada disiplinnya tapi ada positifnya. Iya. Disiplin tanpa hukuman. Udah. Sekarang yuk kita lihat dulu sebenarnya bagaimana disiplin positif. Nah, di sana sudah ada bahwa disiplin itu biasanya dimaknai sebagai sesuatu yang mendapat kepatuhan, tapi terhubung dengan ketidaknyamanan. Seperti tadi, tertib, kemudian patuh sesuai aturan, tapi di sana ada tidak nyamannya. Ketika ada suatu aturan kita harus melaksanakan, kadang kita ada rasa tidak nyaman. Nah, tapi menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu yang dimaksud adalah disiplin diri. Jadi disiplin diri itu disiplin yang berasal dari diri kita sendiri. Ada motivasi internal, ada juga motivasi eksternalnya, tapi yang lebih besar itu adalah motivasi internal. Nah, ini bisa dibaca bahwa disiplin itu membuat disiplin diri itu membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi ketika seseorang melaksanakan disiplin diri, disiplin positif, mereka bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai bentuk tanggung jawabnya. Jadi perbedaannya di situ. Apa yang dilakukannya itu sebagai bentuk tanggung jawab yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai baik. Ini hukuman atau penghargaan. Menurut Bapak dan Ibu, hukuman dan penghargaan itu apakah sesuatu yang sama atau berbeda? Hukuman dan penghargaan, Bapak Ibu lebih memilih yang mana? Penghargaan. Kalau menurut Bapak dan Ibu, hukuman dan penghargaan apakah memiliki dampak yang sama atau dampak yang berbeda? Berbeda. Oke. Dampaknya yang berbeda apa? Boleh? Penghargaan itu membuat semangat, menyenangkan, kemudian menambah lebih bisa menggali potensi diri itu tentunya. Tapi kalau hukuman itu merasa tertekan, trauma, sedih juga ya. Ada hukuman, sedih, kalau penghargaan menyenangkan. Ada yang lain lagi? Bapak Ibu, kalau pendapat hukuman dan penghargaan itu kira-kira dampaknya seperti apa kepada siswa? Ketika seorang guru memberikan penghukuman dan memberikan penghargaan, akibatnya apa kepada siswa? Oke, Bu Fitri. Terima kasih. Kalau menurut saya, hukuman itu bisa menjadikan, kalau ke anak misalnya seperti itu, bisa menjadikan anak itu malu, rendah diri, dan mungkin dengan teman yang lain akan introvert, jadi menyendiri seperti itu. Kalau diberi penghargaan, mungkin anak akan lebih berkembang dan lebih bisa mengembangkan potensinya seperti itu. Menurut saya banyak. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri. Ada yang lain lagi? Pendapat yang lain? Kita cukupkan dulu. Jadi kita sepakat bahwa ketika seorang guru memberikan hukuman pada siswa itu akan berakibat buruk gitu. Ada rasa sedih, kemudian bisa menimbulkan trauma. Tapi kalau penghargaan itu akan bisa membangkitkan semangat dan sebagainya. Tapi apakah sebenarnya seperti itu? Kalau dalam jangka pendek mungkin iya. Tapi kalau jangka panjang penghargaan itu bisa hanya di depan. Jadi kalau penghargaan itu dalam jangka pendek berakibat efektif iya. Tapi kalau dalam jangka panjang penghargaan itu sama sekali tidak efektif. Bahkan itu akan merusak hubungan.
bagaimana bisa merusak hubungan ketika orang itu mendapat penghargaan yang lain tidak, maka akan timbul rasa iri. Ya, nah, kemudian yang kedua itu mengurangi ketepatan. Maksudnya gimana ketepatan? Ketepatan dan juga kualitas, menurunkan kualitas. Ketika ada penghargaan, ada trigger, ada penghargaan, orang akan berlomba-lomba untuk mendapatkan penghargaan. Ini apa? Ketepatannya berkurang. Kemudian kualitasnya juga menurun. Yang penting aku dapat penghargaan. Soal apa yang saya kerjakan itu urusan ulangan. Sama juga kreativitasnya juga turun. Yang penting penghargaan itu ada poin-poinnya. Misal ada aturannya. Kalau dalam kejuaraan ada ketentuannya, ada kriterianya. Yang pasti kalau seseorang murid akhirnya hanya memenuhi kriteria itu tanpa mengembangkan kreativitas, yang penting dia dapat penghargaan. Soal kreativitas saya kan sudah sesuai dengan ketentuan, yang penting saya dapat penghargaan. Tapi kreativitasnya akhirnya dia mendapat kreativitasnya, itu artinya yang jangka panjang. Kemudian penghargaan itu juga menghukum. Kalau dalam jangka panjang memang tidak disarankan diajarkan untuk penghargaan, karena semakin lama akhirnya penghargaan itu memberikan efek buruk tadi. Ada rasa iri, kemudian kreativitas menurun, bahkan mungkin ada semacam cheating juga atau curang. Yang penting saya ingin dapat penghargaan itu, saya ingin dapat hadiah. Akhirnya dia mau curang. Jadi ternyata sebenarnya memang penghargaan itu bukan sesuatu yang baik untuk jangka panjangnya. Jadi apakah Bapak Ibu masih sering memberikan penghargaan? Ya. Bukan. Ya, jadi memang tidak, makanya itu penghargaannya memang bisa kan, itu tidak berupa penghargaan berupa materi, barang, benda atau sebagainya. Karena itu memang tapi penghargaan seperti ini pun ketika hanya ditujukan ke satu orang dan itu dalam jangka yang lama, yang lain juga pasti akan lama-lama akan merasa iri. Oh, berkait terus yang dipuji. Nah, itu memang kita harus berhati-hati ketika kita memberikan penghargaan. Ada penghargaan dan hukuman. Sama. Berlaku kesukaan. Bagaimana penampilan di setiap dari seni? Karena memang penghargaan itu harus diberikan kepada anak juga bagaimana caranya supaya anak itu mendapatkan penghargaan? Iya. Tujuan penghargaan itu diberikan itu tetap akan sesuai dengan alurnya, tidak hanya sekedar mendapatkan penghargaan, karena itu seperti kompetisi antar. Iya, akhirnya memang jadi seperti kompetisi. Ya, mungkin kita kalau saya seperti itu mungkin ada bentuk lainnya dulu, sehingga karena memang akhir-akhir ini anak-anak agak ada curang-curang gimana gitu, terutama di infak dan kebersihan. Kalau disiplin mereka nggak berani karena ada di Pak Marti, ada di depan, itu sudah biasa. Tapi ada kecurangan, memang ada beberapa kecurangan di infak dan kebersihan, karena biasanya kalau Jumat mereka langsung berlomba untuk bersih-bersih, sedangkan hari Senin sampai Kamis kan hari ini nggak dinilai. Ya, mungkin itu Bu Eni mungkin ada bentuk lain dulu sehingga bentuk-bentuk kecurangan itu bisa diminimalisir. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ada hukuman dan ada penghargaan. Itu untuk menghindari hukuman dan penghargaannya seperti apa. Maka kita akan belajar tentang restitusi. Sebenarnya kita sudah belajar tentang restitusi, bahkan sudah beberapa kali sebenarnya restitusi ini disampaikan ke kita. Bahkan ketika kita belajar tentang ESM, ya itu ada restitusi, kemudian
dari yang teman-teman yang lain. Di KHSRA itu restitusi ini sudah disampaikan. Tapi di sini saya ingin menyampaikan sedikit restitusi itu seperti apa, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ada kolaborasi, proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi, membantu murid berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ada tujuan positifnya. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu untuk menebus kesalahan, kemudian belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, bukan paksaan, tapi berupa tawaran. Jadi kita menawarkan sesuatu, kemudian menuntun ke dalam diri, mencari kebutuhan, kemudian mencari kebutuhan dasar, kemudian cara yang baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan fokus pada solusi, dan yang penting restitusi itu mengembalikan murid yang bersalah ke kelompoknya, supaya murid itu tetap diterima ketika dia sudah atau telah memiliki kesalahan, kemudian dia menyadarinya dan dia diterima kembali di kelompoknya. Ini mungkin yang agak susah ketika ada kesalahan, teman-temannya pasti akan lirik-lirik. Itu memang PR ketika kita mengembalikan dia ke kelompoknya seperti sedia kala, supaya teman-temannya tidak menghakiminya, karena memang restitusi ini tidak menghakimi, juga tidak memaksa. Nah, ketika kita melakukan restitusi itu sebenarnya guru memiliki posisi kontrol. Ada beberapa posisi guru, ada 5 posisi guru yang sering kita lakukan, yaitu sebagai posisi sebagai penghukum. Guru segawene hukum. Kemudian posisi guru sebagai teman, jadi dia memposisikan dirinya sebagai temannya anak. Kemudian ada juga guru yang memposisikan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi dia membuat anak-anak itu merasa bersalah, bukan dia anaknya sudah bersalah, tapi dibuat lagi merasa bersalah. Kemudian ada guru yang sebagai pemantau dan guru sebagai manajer. Guru sebagai penghukum, guru sebagai penghukum itu seperti apa? Guru itu seringkali menggunakan hukuman baik fisik maupun verbal. Jadi hukuman itu tidak hanya berupa fisik, misal disuruh menyapu atau disuruh membersihkan kamar mandi, tapi juga sebagai hukuman verbal. Kata-kata yang sering dilawan guru itu adalah patuhi aturan saya. Jadi patuhi saya sesuai dengan aturan. Kamu selalu salah, selalu pasti. Yang terakhir selesai itu sudah berupa hukuman ya. Selalu, pasti selalu. Kau nyari diri. Nah, itu sudah dalam bentuk sebagai seorang guru sebagai penghukum. Karena hukuman itu tidak hanya berupa fisik, tapi juga verbal. Nah, guru penghukum ini percaya bahwa untuk menjadi yang terbaik atau agar anak-anak itu berhasil, itu ikuti cara dia. Yang benar adalah cara guru. Jadi murid harus mengikuti cara guru. Kalau tidak sesuai dengan cara guru, maka ada konsekuensi, ada hukuman yang diberikan oleh guru. Ini adalah guru penghukum. Yang kedua itu guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi murid yang salah, gurunya ya menyampaikan sesuatu, akhirnya murid itu jadi saya salah gitu, tambahnya salah gitu. Jadi contohnya yang sering diucapkan itu seperti ini: ibu sangat kecewa sekali denganmu, atau ketika menyampaikan sesuatu, ayolah tolong bu guru, masa kamu seperti itu. Nah, itu sudah membuat murid kita merasa bersalah, merasa gimana gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri satu guru yang dia supaya membuat merasa bersalah, posisinya sebagai pembuat merasa bersalah kepada siswa. Jadi ketika dia mengungkapkan sesuatu kepada murid, maka murid itu merasa tidak berharga. Murid merasa mengecewakan orang lain. Nah, itu murid jadi merasa rendah di hadapan yang lain.
Posisi yang ketiga itu guru sebagai teman. Dia guru ini menganggap bahwa anak-anak itu adalah temannya. Jadi pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun dia juga tetap berusaha mengontrol murid dengan memberikan persuasi atau memberikan persuasi itu bujukan, ya, memberikan bujukan kepada anak. Dan dia juga merasa memiliki hubungan yang baik, sering bercanda. Itu adalah guru sebagai teman. Nah, bisa juga dengan kata ayolah bantu. Tapi dari menjadi teman ini ada hal negatifnya juga. Jadi karena guru ini terlalu dekat, bisa jadi suatu saat murid ini akan kecewa ketika guru itu tidak membantunya. Dia pikir sebagai temannya guru itu akan selalu membantunya, tapi bisa jadi suatu hari dia merasa kecewa pada guru tersebut. Nah, kemudian murid akhirnya tidak akan bertindak sesuai yang dianjurkan oleh guru. Dan guru juga akan tergantung murid akan tergantung pada guru itu. Jadi ketika dia mendapat guru yang lain, dia akan tidak suka, tidak menerima guru yang baru. Kemudian posisi yang keempat itu adalah pemantau. Pemantau itu guru mengawasi apa yang dilakukan oleh murid. Pemantau ini, guru sebagai pemantau ini sesuai dengan peraturan. Jadi dia mengawasi murid-muridnya apakah sesuai dengan peraturan atau tidak. Kemudian dia juga punya bukti perilaku seseorang. Biasanya posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan atau daftar cek bahwa anak tersebut mengikuti aturan atau tidak. Nah, itu adalah ciri-ciri pemantau. Kita dengarkan dulu.
Bapak Ibu kita lanjutkan nih. Jadi sebagai pemantau ini dia mengawasi gerak-geriknya anak dengan baik. Posisi kontrol yang kelima itu adalah guru sebagai manajer. Dan sebagai manajer itu dia bisa sebagai teman dan juga dia bisa sebagai pemantau. Posisi mana yang diperlukan maka dia akan bisa berubah peran. Apakah dia sebagai teman atau dia sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer itu dia juga melakukan restitusi. Jadi dia tidak menghakimi anak, tapi dia mengajak anak untuk menganalisis kesalahan kebutuhannya, menganalisis kesalahannya, sehingga anak bisa menemukan kesalahannya dan juga memperbaiki dengan usulannya sendiri. Nah itu tadi adalah 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu tolong ungkapkan, Bapak Ibu selama ini sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai pembuat merasa bersalah, atau malah sudah sebagai manajer? Monggo silakan diungkapkan. Silakan, siapa dulu Bu Ismi? Sebagai teman baik. Nah, Bapak Ibu berada di posisi mana? Iya. Nah, pertanyaannya, yang paling sering Bapak Ibu lakukan yang mana? Manajer itu sebagai dia bisa mengatur dirinya, juga mengatur muridnya. Jadi dia tidak kaku pada muridnya. Dia bisa membuat muridnya menyadari kesalahannya, tahu konsekuensinya. Nah, kemudian dia juga bisa mengembalikan murid-muridnya itu, murid yang bersalah itu di kelompoknya tanpa merasa bersalah. Teman-temannya juga menerimanya dengan baik. Bu Ismi dulu. Iya, saya berusaha sebagai manajer di Susila yang harapan dari saya anak tahu apa yang harus dilakukan di kelas. Lalu seandainya dia bersalah nanti bisa saya tanyakan mengapa, kenapa bisa seperti itu, dan anak itu bisa menyatakan karena tadi seperti ini, terus apa yang harus dilakukan, anak mampu mengungkapkan. Terus kalau seperti itu berarti apa yang harus dilakukan, berarti nanti anak tahu, berarti kalau salah aku harus meminta maaf, kalau aku mengambil harus meminta izin, seperti itu. Kayaknya saya sudah melakukan seperti itu, Miss, kepada anak saya. Dan kita berhubungan baik dengan anak-anak. Jadi saya menerima masukan dari anak. Terus maksudnya anak cerita apa, saya tampung, terus nanti dikonfirmasi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya. Iya. Sebenarnya sesekali tidak apa-apa, tapi tidak terus-menerus dilakukan. Terima kasih Bu Ismi mengatakan bahwa dia sering sebagai manajer. Monggo yang lain, posisi apa yang sering Bapak Ibu lakukan selama ini? Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Monggo, siapa? Terima kasih. Kalau diminta untuk menyatakan posisi saya di mana, saya masih abu-abu karena kadang saya menjadi guru yang sering menjadi teman, namun juga mempunyai tipe
membuat anak menjadi merasa bersalah untuk menyadari kesalahannya. Bahkan sering juga saya menjadi orang yang memiliki tipe penghukum. Sesuai dengan kondisi, termasuk sesuai dengan mood saya. Namun saya berusaha menjadi tipe guru yang manajer. Itu masih cita-cita. Untuk pengalaman, saya lebih sering ke yang membuat siswa merasa bersalah, tetapi mereka akan menyadari akan kesalahannya itu, kemudian berusaha menjadi lebih baik sesuai dengan konsekuensi yang sudah kita buat bersama. Namun sepertinya teman-temannya juga tidak menerima yang merasa bersalah itu, tetap baik-baik saja karena sesuai dengan konsekuensi yang kita buat bersama. Entah di posisi mana saya saat ini. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi memang posisi kontrol ini sebenarnya bisa berubah sesuai dengan kondisi. Makanya banyak posisi yang mana yang sering dilakukan. Ini ada Bapak Ibu yang lain ini. Saya sini atau bapak-bapak lain di sini. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Paling pribadi, saya mungkin cenderungnya menjadi teman, termasuk mungkin menjadi teman. Nah, saya akan milih direktur atau berapa? Enggak ada, adanya manajer. Ya, hampir sama dengan dua kali. Tergantung situasi, tapi saya lebih banyak sebagai teman sampai saat ini. Walaupun sebetulnya bagi saya juga pengennya sama, bagusnya kamu manajer menyusun semua yang ada di kelas. Terima kasih. Jadi gitu kok begini jadi direktur. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ada yang nilai kita dari sampai beberapa Bapak Ibu, Bu Pipi, wakil dari Bapak. Pemantau. Misalnya kalau saya di kemampuan olahraga, biasanya di kontrol juga, tapi kadang juga seperti kemarin tadi. Iya. Tapi setelah itu saya beri pengertian Bu, bukan apa sih saya bela, tapi saya beri pengertian biar anak juga tidak mengulangi kesalahan yang sudah diperbuat, apalagi yang kelas 1 juga biar tidak mengulangi tapi sudah merasa bersalah. Oh berarti saya seorang tak banding seperti itu. Tapi ya membuat rasa bersalah, tapi intinya biar anak itu jerah. Nah, tapi bagaimana Ibu? Padahal kalau kadang tidak diberi efek jerah, anak mengulangi lagi seperti itu. Gitu Bani. Terima kasih Bu Pipi. Oke, Allah ada yang lain lagi. Ibu-ibu, karena bapaknya sudah. Nah, bahkan saya minta izin nanti saya berbagi dari apa yang saya dengar sesuai dengan rekaman. Monggo, lagi. Dari saya saudara Bu Indra mau Fitri, Bu Yeni, Bu Leon.
kasih berikan pada saya mencoba jujur berdasarkan hati nurani. Tidak mencari zona aman. Ya saya maklum lah, mungkin ada beberapa guru yang mungkin mencari zona aman seperti itu. Ya, jadi kalau saya nggak tahu ya, apakah anak-anak itu memang kalau dari dulu sekali saya itu dicap sebagai orang yang guru yang galak, dan saya akui itu saya galak itu tidak hanya di sekolah, di rumah pun saya galak dalam artian tanda petik ya, galak dalam artian tanda petik, karena anak itu apalagi anak SD ya, itu mengartikan kita itu bersuara keras itu sudah galak, meskipun sebenarnya itu baik isinya, tapi karena kemampuan gawang bayi itu suaranya keras, itu akhirnya anak-anak impresnya itu galak. Sebagai contohnya saya, dan saya contohkan lagi guru lain dari sekolah lain, saya Bu Astri ya, Bu Astri dari guru SD Mujan itu suaranya memberat lebih dari saya. Dia pun dicap sebagai guru yang galak. Nah, jadi kalau anak SD itu memang penangkapannya itu kalau guru itu suaranya kenceng itu galak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada pada diri saya, itu saya akui itu dari gawang bayi. Yang kedua jadi saya di sini masuk ke posisi mana ya? Saya termasuk anak-anak yang ditakuti di sini. Seperti peristiwa kemarin, saya baru buka gerbang saja dari sana itu. Siang-siang itu saya habis sholat dari rumah, saya mau ke sini. Terus anak-anak kelas 6 itu jam 12, jam 1 masih main. Padahal itu waktunya sudah masuk. Saya baru buka gerbang, ya. Bener. Akhirnya masuk semua ke kelas. Saya kaget. Apa ini? Nah, kamu itu sekarang jam berapa? Sudah masuk belum? Dan pernah kayak gitu main bola. Sekarang masuk akhirnya. Jadi saya sudah bilang kalau jam 12 itu tolong tidak bermain bola. Karena apa? Karena panas suasananya dan itu tidak akan menyehatkan kamu. Jadi saya istilahnya memarahi, jadi bukan memarahi, tapi memberitahu. Dan itu sering sekali, dan anak mengecap saya itu sebagai galak, mungkin polisinya SD 1 lanjutkan Bu. Itu kalau penghukum, posisi penghukum saya itu juga melihat-lihat ya, kalau misalkan setiap saat seperti tadi anak itu sudah berkali-kali seni musik pelajaran tidak pernah membawa alat musik, padahal yang lain sudah membawa alat musik dan sudah dapat nilai. Itu nggak ada nilainya. Nah, saya mau gimana? Saya sekarang gini, kamu tak beri pilihan, mau ikut tetap saya, tapi kamu setiap hari Rabu bawa pianika, atau kamu keluar dari kelas saya, kamu pilih seni yang lain. Seni rupa monggo saya perbolehkan, seni rupa monggo, seni tari monggo. Sebenarnya kalau kamu mau ikut kelas saya seni musik harus bawa pianika. Seperti itu, karena tidak ada nilai, saya mau gimana? Nah, akhirnya saya beri ketegasan seperti itu. Nah, mungkin hukuman saya seperti itu. Kalau hukuman fisik saya tidak pernah, insya Allah tidak pernah. Seperti hukuman fisik suruh ngepel, kalau ngepel itu memang sudah kewajiban ya. Kalau misalkan mau saya ingin ngomong WC tidak pernah, insya Allah. Itu kemudian hukuman-hukuman yang mendidik, misalkan seperti kalau upacara kan saya juga mengontrol itu, khususnya anak saya yang kelas 5 sih. Kalau dia itu gojek terus sampai dari awal sampai akhir terus masuk ke kelas, terus saya evaluasi saya terus tunjuk. Tadi kamu ribut. Sekarang nanti saya beri tugas kamu menghafalkan Undang-Undang Dasar 45. Paragraf 1 harus hafal. Minggu depan kamu maju saya, oke?
laporan seperti itu. Jadi itu penghukum yang artinya itu memang anak-anak itu biar menumbuhkan rasa nasionalisme dan disiplin. Sebetulnya saya nggak tahu itu sebagai penghukum atau tidak ya. Jadi saya memang penghukum, tapi penghukumnya itu menurut situasi kondisi anak. Jadi tidak semata-mata memberi hukuman tanpa ada sebab kemudian anak dihukum, tidak. Jadi ada sebab dulu kemudian anak dihukum. Kemudian kalau posisi manajerial mungkin ya itu sudah ada. Saat itu kita sudah sebagai teman, kadang kalau kita karena istirahat ya kita gojek juga seperti itu. Jadi kita menempatkan diri kita itu pada posisi waktu, misalnya waktu gojek ya gojek, serius seperti itu. Mungkin begitu Bu Ani, mungkin antara semuanya ada di sisi saya itu. Terima kasih, ada kurang dari lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan Bu Fitri. Baik, terima kasih. Untuk saya pribadi mungkin kurang lebih sama dengan Pak Fadli. Saya belajar dengan bersama anak-anak itu seperti teman. Tapi ada kalanya saya juga harus tegas agar di situ mereka menghargai bahwa saya mereka tidak teman secara hadiah itu. Untuk ketika ada kalanya ketika saya tegas, misalkan ketika anak itu paling selesai tapi itu bahasa tidak membawa apa yang mereka itu yang harus mereka bawa, saya tidak selama masih memberikan hukuman. Cuma di saat itu saya memberikan pengertian saya tersebut. Ketika yang lain membawa dan dia tidak membawa, dia akan merasa ya sebenarnya memberitahu kesalahannya dia, tapi dengan cara yang friendly yang membuat dia bertanggung jawab dan akan diperbaiki kesalahannya seperti itu. Kemudian seperti menjadi teman itu, bahkan kadang di kelas itu ada anak yang cerita pengalaman di rumah tentang pengalaman pengalaman belajar yang di rumah, bahkan ada yang cerita di sekolah itu juga ada seperti itu. Kemudian untuk cita-cita bahkan belajar menjadi seorang yang terima kasih kepada semuanya. Mari kita beri aplaus untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Terkait dengan disiplin positif ini yang kita harapkan memang disiplin positif, namun ternyata pelaksanaannya tidak begitu mudah. Jadi Bapak Ibu, kita kembali lagi bahwa satuan pendidikan itu adalah sebuah sekolah. Satuan pendidikan itu sekolah. Tujuan dari sekolah itu apa? Apa Bapak Ibu? Di sekolah itu anak-anak mendapatkan apa? Pendidikan, pendampingan, pengajaran, gitu ya. Ketika anak-anak itu berbuat hal yang tidak semestinya atau berbuat kesalahan di satuan pendidikan, ayo kita tidak menghukum karena kita itu bukan polisi, bukan aparat penegak hukum, tapi kita sebagai apa? Sebagai guru. Jadi sekiranya anak-anak ini, saya meluruskan saja, sekiranya anak-anak itu berbuat kesalahan, maka guru hendaklah menyadarkan mereka untuk kembali ke jalan yang lurus, yang benar, bukan menghukum lah. Kalau kita posisinya sebagai penghukum, itu berarti anak didik itu bukan murid, gitu ya. Kita juga berlaku seperti aparat penegak hukum. Kalau aparat penegak hukum, siapa yang bersalah berarti dikenai hukuman. Tapi kita di sekolah, anak-anak yang bersalah, kitalah yang wajib untuk membimbing, mengarahkan mereka supaya mereka
sadar. Ini yang terpenting. Yang terpenting dari segala upaya kita ini adalah anak-anak sadar, menyadari kekeliruannya dan bisa berbuat lebih baik lagi. Apakah ketika sekali guru menyadarkan, mengingatkan, membimbing sekali, 2 kali, anak-anak belum bisa melakukan hal sesuai dengan aturan, sesuai dengan kesepakatan kelas, apakah kemudian kita sudah menyerah, kemudian kita kembali ke menghukum? Oh tidak, karena anak-anak ini memiliki karakteristik, anak-anak itu unik, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mungkin di 1-2 anak diingatkan, dibimbing, diajar sekali 2 kali, dia sudah menyadari kesalahannya. Tetapi ada anak yang sampai harus berkali-kali mendapatkan pendampingan, itu baru mereka menyadari kesalahannya. Yuk Bapak Ibu guru semua, saya ajak Bapak Ibu guru semua untuk memposisikan diri kita sebagai apa? Sebagai guru. Terkadang kita sebagai teman, terkadang kita sebagai sekutu, terkadang kita sebagai sebagai manajer juga di hadapan teman-teman. Itu sekali lagi saya mengajak kepada guru-guru, ayo kita kembali refresh, kita ingat bahwa kita ini berada di satuan pendidikan, yang di satuan pendidikan inilah tempat anak-anak untuk belajar. Nah, tugas guru, ini kita akan kembali, tugas guru itu bukan hanya sebagai pengajar, tapi guru adalah pendidik. Kalau pengajar mungkin dalam hal pengetahuan saja, tapi lebih ke etika, lebih ke moral, ini tugas guru. Kira-kira seperti itu Bu Ani. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Ya, seperti disampaikan Bu Eni, apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu adalah refleksi kita, refleksi diri kita bahwa sebenarnya diri kita itu sebenarnya seperti apa. Tapi ini tujuan utama kita sebagai guru adalah sebagai posisi manajer. Jadi memang sudah perlu dari depan bahwa posisi guru dari yang kurang baik menjadi baik, itu yang kurang baik itu adalah posisi sebagai pemimpin. Kemudian posisi sebagai teman. Jadi memang sebagai teman ini sebenarnya bukan posisi yang baik juga. Yang agak baik itu adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Teman. Kemudian sebagai pemantau. Nah, yang paling baik itu adalah posisi sebagai manajer. Kemudian kalau Bapak Ibu guru tadi sudah menyampaikan dirinya, lalu saya seperti apa? Saya juga lebih serius sebagai teman dan juga pemantau. Tapi saya juga berusaha sebagai manajer. Terutama ketika ada anak-anak yang merasa bersalah, kemudian saya mencoba untuk melakukan restitusi. Jadi tidak menghakimi, tapi juga membuat anak yang merasa bersalah. Namun ketika saya melakukan restitusi, ya saya lakukan kemudian adalah saya pertanyaan-pertanyaan saya kepada anak untuk menggiring anak merasa bersalah itu terjebak dengan saya sebagai pembuat merasa bersalah akhirnya. Nah, itu kata-kata saya sendiri juga ketika melakukan restitusi itu sering terjebak di situ. Ketika saya sudah ngomong gini, oh sebentar, saya seharusnya bicara seperti ini. Saya juga sering terjebak di sana. Karena untuk membuat anak menyadari kesalahannya tanpa kita sebagai guru menunjukkan kesalahannya sebagai kita tidak berada di posisi pembuat merasa bersalah, itu memang sulit. Bahkan saya dulu sejak dulu sampai sekarang juga kadang seringkali masih terjebak di kata-kata itu. Jadi saya juga sering sebagai teman, saya sebagai pemantau juga. Nah, itu sebagai refleksi kita. Berarti kita setelah berrefleksi tadi, kita bisa menyadari posisi kita di mana. Setelah itu kita bisa tahu apa yang harus saya lakukan kemudian untuk menjadi anak-anak. Benar yang disampaikan Bu Eni bahwa anak-anak itu unik.
karena anak-anak itu punya dunia mereka sendiri. Kita tidak bisa masuk ke dunia mereka, tapi hanya bisa kita lakukan adalah menuntut mereka menuju lebih baik. Karena mereka juga anak-anak yang merdeka. Merdeka, mereka bisa menentukan pilihan mereka sendiri. Dan mungkin Bapak Ibu di sini saya ada sebuah video. Ini adalah sebuah kasus yang terjadi. Nah, ini ada dua anak yang bermain, kemudian yang menang ini ngelok-ngelok sing kalah. Kemudian apa yang saya lakukan, yaitu saya melakukan restitusi tadi. Ketika melakukan restitusi, kita tidak hanya sekadar membuat anak menyadari kesalahannya, tapi kita juga menggiring anak untuk mencari solusi sendiri. Ketika melakukan ini, kita memang harus memilih kata-kata, benar-benar memilih kata-kata agar kita tidak menjadi orang yang menyalahkan. Karena biasanya ketika bertanya apa kesalahanmu, itu kita menjurus ke menyalahkan. Padahal maksud kita adalah membuat anak menyadari kesalahannya sendiri, tidak menyalahkan. Kemudian setelah itu kita juga harus bertanggal pada kesepakatan kelas. Kita bertanggal pada keyakinan kelas. Kita ketika melakukan restitusi, kita mengingatkan anak pada keyakinan kelas, pada kesepakatan kelas. Apakah anak sudah sesuai dengan kesepakatan kelas? Lalu apa yang harus dilakukan? Solusinya apa? Nah, itu anak yang melakukannya sendiri. Kita bertanya, kita membimbing anak-anak untuk menyadari hal tersebut. Nah, ini adalah contoh yang saya yang terekam. Nah, lalu apa sebenarnya yang terjadi di kelas saya? Itu banyak terjadi perundungan. Perundungan itu tidak seringkali berupa perundungan verbal, olok kancani, kemudian saling menyalahkan. Nah, apa yang telah saya lakukan? Yang telah saya lakukan adalah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Kemudian juga membuat kelompok belajar yang berbeda. Jadi maksudnya di sini supaya anak-anak lebih membaur dengan temannya. Kemudian juga ada ucapan terima kasih dan rangkaian poin. Di sini ketika anak-anak mendapat sesuatu dari temannya, entah itu dipinjami pensil, entah itu diberikan makanan, itu ada ucapan terima kasih yang ditempel di dinding. Kemudian ada juga tabungan poin. Tabungan poin ini ada bukan hal yang bagus juga sebenarnya. Tabungan poin ini adalah ketika anak-anak mendapat ejekan dari temannya, dia melapor lewat tabungan poin ini. Kemudian ada sahabat dan aktivitas di luar kelas bertema sahabat. Nah, ini yang saya lakukan, ada kesepakatan kelas dan sudah ada keyakinan kelas yang coba dilakukan dan coba selalu saya ingatkan di kelas dengan kesepakatan kelas ini, karena di sana memang
ada keberuntungan, kemudian ada banyak kelompok. Jadi memang di sini salah satu keyakinan kelasnya adalah kami bersahabat dengan semuanya. Nah itu kemudian yang satunya kami menjaga kebersihan, kerapian dan ketertiban kelas setiap saat. Ini kami mencoba dari yang ada di usulan anak-anak kemudian disarikan. Nah ini akhirnya menjadi dua hal ini yang menjadi keyakinan kelas. Kemudian tempat duduknya memang bergeser tidak di satu tempat. Ada tabungan poin dan ucapan terima kasih. Nah ini dengan anak-anak. Jadi di awalnya mungkin di sini tim sahabat ini dari dua unsur, ada unsur dari pengurus kelas dan juga unsur dari yang sering disebut melakukan kesalahan. Nah di sana menjadi tim sahabat ini dengan harapan ketika dia menjadi tim sahabat maka dia akan mengurangi kesalahannya dan menjaga temannya untuk tidak melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Nah ini yang sering saya lakukan di hari Kamis ketika jemput. Saya memang menggunakan satu jam terakhir itu kita duduk bareng di bawah, kemudian kita ngobrol, kita cerita-cerita, kita curhat. Nah ini kami menyebutnya sebagai sesi curhat. Anak-anak boleh mengeluarkan unek-uneknya. Ya kita di bawah semoga bisa merekatkan satu dengan yang lain. Ini kami sebut sesi curhat. Di sana kami gunakan waktu seminggu sekali. Kami memang menggunakan proyek di jam terakhir itu. Ada sesi curhat di sana. Jadi kita sepakat ketika anak-anak salah satu anak melakukan atau menyatakan curhatannya, yang lain tidak boleh tersinggung atau marah-marah. Ya silakan diterima curhatannya. Kemudian ini ada kegiatan di luar kelas kemarin dengan terima kasih Bapak Ibu, itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian saya berharap dengan kegiatan ini terima kasih membantu kegiatan saya dan juga kita di sini kita merefleksi diri bahwa kita itu posisinya di mana. Bahwa kita itu sebagai guru seharusnya berposisi seperti apa. Kita memang tidak bisa selamanya sebagai manajer. Kita juga terkadang berada di posisi yang lain, namun kita tetap berusaha sebagai yang terbaik untuk mengantarkan anak-anak menjadi yang lebih baik. Itu bisa jadi dengan di posisi manapun, tapi kita berada di posisi yang baik. Dengan Bapak Ibu mengungkapkan apa yang selama ini Bapak Ibu berada di posisi mana, Bapak Ibu bisa meningkatkan, Bapak Ibu bisa bereaksi, kemudian bisa mengetahui apa yang harus saya lakukan selanjutnya di sini. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin dikonfirmasi, monggo di monggo Bapak Ibu ada yang ingin dikonfirmasi. Terima kasih Bu Ani Rahmayati terkait dengan disiplin positif yang diterapkan di sekolah. Ini saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Ani, dan saya berharap Bapak Ibu yang lain pun ayo kita belajar mulai menerapkan disiplin positif terhadap kasus-kasus yang ada di kelas kita. Disiplin positif itu tanpa kekerasan, lebih pada penyadaran kepada peserta didik
apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan aturan, maka mereka akan berusaha, setelah sadar mereka akan berusaha untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi hal-hal yang tidak baik. Demikian kami mengajak pada semua Bapak Ibu guru teman di SD Negeri Wonosari 1, ayo kita bersama-sama berlatih menerapkan disiplin positif, apalagi SD Wonosari 1 adalah sekolah yang telah terstandar dalam sekolah ramah anak. Hindari hukuman karena kita bukan penegak hukum. Begitu, Bu Ani, cukup. Terima kasih atas penguatannya Bu Eni, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan hari ini, kegiatan saya tentang diseminasi disiplin positif, tentang apa yang sudah saya lakukan dan bagaimana posisi refleksi kita terhadap posisi kita di kelas terhadap anak. Terima kasih banyak. Sanggup sekian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani telah berbagi pada sesi pertemuan komunitas belajar di siang hari ini, dan Bapak Ibu itu tadi materi mengenai disiplin positif. Mari Bapak Ibu kita bersemangat bersama untuk mewujudkan penerapan disiplin positif di SD Negeri Wonosari 1, sekolah terstandarisasi satuan dengan ramah anak di Gunung Kidul. Nah, Bapak Ibu, kita telah sampai di sesi penghujung acara. Sebelum saya tutup di hari ini, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin booking waktu untuk pertemuan kombel, tidak berbagi mengenai apa, nanti silakan menghubungi penggerak kombel, bisa ke Bu Ani, bisa ke saya atau ke Bu Eni. Dan mari kita akhiri pada sesi siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Sudah hampir 3:30 Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan berdoa syukur. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas, selamat berjumpa dengan keluarga, semoga selalu sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agilika Risma, guru kelas 4 di SD Negeri Wonosari 1. Dari sesi berbagi mengenai disiplin positif hari ini, ada beberapa poin penting yang menggugah hati saya. Yang pertama yaitu bagaimana sih seorang guru itu menjadi salah satu ujung tombak untuk anak-anak bisa mengembangkan disiplin dari dalam dirinya. Dan itu diperlukan satu keikhlasan dari guru untuk menjadi teman berdialog. Teman berdialog. Kata kuncinya di sini adalah dialog. Ketika guru tadi bisa membangun dialog yang itu menyadarkan antara murid tadi dengan guru sebagai orang yang akan membantu menemukan disiplin diri, maka dialog tersebut bisa berhasil, bisa terbangun motivasi dari dalam diri murid untuk menepati nilai-nilai kebajikan yang dia yakini, dan akan tumbuhlah disiplin yang positif, disiplin dengan kesadaran dari dalam hati murid tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanika Sapitri, saya berasal dari SD Negeri Wonosari 1, mengajar di kelas 2. Pada hari ini kami guru-guru di SD Negeri Wonosari 1 berkesempatan untuk mengikuti diseminasi yang ke-9 CKP angkatan ke-9 Ibu Ani Rahmayanti. Hari ini membahas tentang disiplin positif, dan itu sangat memberikan dampak yang luar biasa bagi kami selaku pendidik di SD Negeri Wonosari 1. Yang utama, kami bisa mengetahui saat ini posisi kami sebagai guru itu berada di posisi kontrol yang mana. Kita sudah sampai di titik yang mana, dan di situ kami belajar dari apa yang telah Ibu Ani sampaikan tadi. Kita sama-sama mengintrospeksi diri, kita
menganalisis bahwa kita selama ini sudah mencapai sejauh mana menjadi seorang pendidik di SD Negeri Wonosari 1. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.